Untuk mengetahui prospek komoditas pada pekan ini, kita telah bergabung bersama dengan Roni Budi Santoso, analis dari Emergem Mega Berjangkar. Baik, selamat sore Pak Roni. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Roni, ini kalau kita berbicara soal komoditas begitu ya, ini kan trennya bisa dikatakan cukup naik begitu untuk beberapa komoditas. Tapi kalau berbicara spesifik soal harga emas setelah Imlek, kemudian juga mempertimbangkan data-data dari Amerika Serikat soal inflasi dan juga dari suku bunga dari The Fed, ini bagaimana sih sebetulnya tren harga emas pada Februari ini dibandingkan Januari? Oke, terima kasih Mbak. Ya, salam buat pemirsa semua. Seperti kita ketahui bersama bahwa komoditas emas itu sangat dipengaruhi oleh kedua faktor ini. Yang pertama adalah pengaruhnya The Fed, yang kedua adalah inflasi itu sendiri. Di mana kebijakan moneter yang dilakukan The Fed itu yang kemarin itu dianggap akan menyeret pasar emas. Tapi fokus kita adanya fundamental yang kuat, yang mendasarinya adalah adanya tekanan inflasi. Di mana pada Februari ini kita fokus pada inflasi yang lebih kuat daripada yang diharapkan. Adanya perbaikan pasar tenaga kerja, kemudian ada juga tekanan dari The Fed untuk menormalkan kebijakan moneter lebih lanjut. Pada minggu ini akan ada berita dari non-payroll yang secara umum tidak mempengaruhi memang kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunganya pada bulan Maret nanti. Artinya US dollar tetap saja dapat tetap melemah. Yang imbasnya adalah harga emas masih tetap stabil di harga yang sekarang. Hanya ada satu alasan kenapa harga emas akan turun, itu adalah jika bank sentral mampu menekan inflasi. Dan itulah yang mereka lakukan sejauh ini. Tapi seperti yang kita lihat, inflasi sekarang terus meningkat, terutama di Amerika Serikat. Hanya dengan suku bunga yang lebih tinggi, inflasi akan tetap menjadi rendah. Jadi menurut studi dari World Gold Council, di mana harga emas cenderung tinggi apabila inflasi berada di rentang 2-5%. Sementara inflasi di Amerika saat ini ada di level 6,8%, di mana itu adalah angka tertinggi selama 39 tahun. Jadi rencana The Fed nantinya akan menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi kembali ke 2-3%, ini memerlukan waktu yang tidak mudah. Dalam inflasi yang tetap tinggi, investor akan tetap mencari emas untuk sebagai lindung nilainya. Realita di bulan ini masih emas akan ditransaksikan di kisaran yang sempit antara 1.775 sampai 1.850. Artinya itu rekomendasinya di buy atau mungkin dijual begitu atau di hold seperti apa Pak? Karena kalau kita melihat perkembangan inflasi kan apalagi di Amerika Serikat ini nampaknya juga masih dalam tren yang meningkat begitu. Terima kasih Mbak. Jadi ada dua pandangan untuk menghadapi bulan Februari dan kedepannya dalam tahun ini terutama. Pandangan pertama, harga emas akan turun. Itu karena kenaikan suku bunga dari The Fed. Yang kedua adalah harga emas akan naik meskipun ada kenaikan dari tingkat suku bunga The Fed itu sendiri. Itu karena ada faktor yang kita sebut adanya supply dan demand-nya. Di mana permintaan fisik emas dalam hal ini pasti akan menaikkan harga emas. Sementara kita masih kesulitan di rantai supply daripada komoditi ini, terganggu adanya lockdown, adanya restriksi dari pemerintah. Dan satu lagi, harga emas mungkin tidak turun walaupun The Fed menaikkan tingkat suku bunganya. Karena apa? Karena pasar sudah memperhitungkannya dari sekarang. Sehingga saat The Fed nanti menaikkan suku bunganya, harga emas tidak akan terpengaruh lagi untuk menjadi turun. Lalu ada lagi muncul namanya varian virus yang baru yang disebut Neocov di China. Ini juga membuat penyelesaian wabah yang sekarang dihadapi dunia tidak juga mudah. Dan dalam hal yang pandangan kedua, harga emas masih bisa naik ke 2.000 US dollar per troy ounce sampai akhir tahun. Jadi ada kedua pandangan yang sama-sama bisa terjadi. Masalahnya peluang mana yang akan diambil oleh investor. Menurut pandangan kami, untuk emas sendiri masih menawarkan peluang untuk menuju level terendahnya di November tahun lalu, yaitu di 1.775. Di mana kalau hal ini ditembus, maka level itu memicu penurunan lebih cepat menuju 1.700 US dollar per troy ounce. Dan itu ada satu syarat, asal ada resisten di 18.15 tidak tembus, tidak pecah. Jadi emas ini masih merupakan aset yang bisa dimanfaatkan untuk orang mencari harga emas yang lebih murah lagi. Biasanya seperti itu. Oke, artinya investor ini diminta untuk pintar-pintar lah cari peluang, seperti itu ya Pak ya?
Benar. Oke, baik. Selain emas, Pak Roni, kita juga akan berbicara soal ini ya, komoditas lain seperti CPO, di mana potensi penguatan harga CPO ke level baru ini bagaimana proyeksinya kira-kira Pak? Karena kita mempertimbangkan sejumlah ini ya sentimen terkait dengan pengaruh keterbatasan supply, kemudian juga soal ini kalau di kita ada soal DMO 20% oleh Kementerian Perdagangan. Nah, ini seperti apa prospeknya di bulan Februari ini? Di bulan Februari ini karena kita ketahui CPO di bursa berjangka Malaysia kemarin menyentuh rekor tertingginya di Rp5.700 Malaysia per ton pada perdagangan Senin. Hari ini mereka masih libur karena masih Imlek. Tekanan supply masih berlanjut ke depannya karena pasokan CPO masih terbatas, yang pasti karena terganggunya cuaca, tenaga kerja, kemudian penyebaran virus dan naiknya kasus COVID di Malaysia. Dan ditambah lagi sekarang kebijakan pemerintah Indonesia yang menambah ketidakpastian. Perlu diketahui juga ada uji coba biodiesel B40 di Februari ini juga, yang pastinya menggerus pasokan global. Tentunya Indonesia harus memenuhi permintaan di dalam negerinya terlebih dahulu di luar yang di DMO 20% tadi. Ini akan membuat harga CPO akan melambung sepanjang pekan ini. Demikian, Mbak. Oke, artinya bagaimana Anda merekomendasikan CPO dengan perkembangan stok atau tadi ya terkait dengan supply dan juga demand-nya dan terkait dengan sejumlah sentimen atau kebijakan dari pemerintah kita? Untuk stok, Indonesia selaku produsen sawit terbesar di dunia yang akan mencoba mulai uji coba B40 pada Februari hari ini, itu pasti akan menguras stok CPO dalam negeri. Kemudian dimulainya pengaturan pajak ekspor CPO untuk bulan Februari juga. Di saat bersamaan, Malaysia pun rencana menerapkan mandatory biodiesel B20 pada akhir tahun ini juga, yang pasti berpotensi menurunkan stok dalam negerinya. Nah, kedua sentimen tersebut itu pasti akan membuat CPO masih dalam keadaan bullish ke depannya. Jadi CPO masih diprediksi mencoba naik pada posisi resistennya di kisaran Rp5.700 sampai Rp5.875 Malaysia per ton. Oke, baik. Artinya CPO masih diproyeksikan akan mengalami kenaikan harga. Terima kasih Pak Roni Budi Santoso, analis embargo BK Berjangka sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Terima kasih. Dan pemirsa, sampai di sini Closing Market menemani sore Anda. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Patricia Mapali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.